Sebentar firman yang hidup akan memberikan kami kekuatan. Bahkan kami percaya firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yaitu Engkau sendiri Tuhan harus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji ya. Hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan, cara dan tujuan kita hidup. Seringkali kita melihat adalah motif dalam kehidupan kita. Ya, coba kita akan buka di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang bijak dan yang berbudi? Saya tahu yakin bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun adalah orang bijak atau orang yang berbudi. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas sekali mengatakan siapa di antara kamu yang bijak dan yang berbudi. Selain saya tahu yakin bahwa orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi jelas sekali firman Tuhan bilang bagaimana kita hidup akan menentukan hari-hari depan kita dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi. Jadi cara kita hidup akan menentukan kita keberhasilan hari ini, apa yang kita bisa terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi cara kita hidup akan membawa satu tujuan. Jadi ada suatu tujuan yang kita mau raih, harus diproses, harus dijalani. Bagaimana hari ini kita hidup. Efesus
ayat ke-15. Ketika firman Allah, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi bagaimana kamu hidup, saya hidup ini jangan seperti orang bebal, tetapi orang yang arif. Berarti cara kita hidup akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Tujuan kita ada di mana? Bagaimana hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Setiap kita punya motif, antara motivasi sama motif. Kalau motivasi itu adalah gemuk, saya mau motivasi hidup saya supaya apa? Kurus. Itu motivasi yang baik, ya kan? Tapi ada motif. Setiap kita yang hari ini datang ke tempat ini pun punya motif. Tujuan kita apa? Ditarik garis lurus itu bagaimana cara kita hidup. Masing-masing hari ini saya tidak tahu ke gereja karena apa. Ada orang-orang yang ke gereja mau diberkati. Ada orang ke gereja juga karena pendetanya katanya ganteng, cantik. Jadi saya mau pergi ke gereja itu. Hati-hati. Kita mau ke gereja karena kita menawari asuransi. Ini yang kita sebut sebagai motif. Bukan motivasi yang akan mendorong kita ke arah yang lebih baik, bukan. Tetapi ada suatu tujuan dalam hatinya kita. Kita ke gereja ini karena apa? Mau apa? Masing-masing kita berbeda-beda. Betul tidak? Orang yang khotbah di tempat ini dalam satu pengajaran yang sama, berbeda juga dalam kehidupan dia. Ya, coba kita lihat. Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-16. Pada waktu itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Selama-lama ia berdoa kepada Allah. Ayat ke-13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Jadi Yesus memilih 12 murid. 12 murid ini kenal sama Yesus. 12 murid ini punya pengajaran yang sama dengan Yesus. 12 murid ini dipanggil dalam kondisi, dalam situasi yang sama, yang mirip, tidak ada perbedaan sedikit pun juga. Ayat ke-14. Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi jelas sekali bahwa dalam posisi yang ke-12 murid ini dijelaskan dari murid yang pertama, kedua, ketiga, sampai murid yang ke-12. Tetapi yang ke-12 ada satu tambahan. Si Yudas yang menjadi pengkhianat. Oh, dia bisa menjadi pengkhianat karena dia punya motif dalam hidupnya dia. Dipanggil dalam posisi yang sama, dengan doa yang sama. Yesus doa yang sama, semalam-malam Yesus doa. Doanya gak beda-bedain. Dia berdoa dari murid yang pertama sampai murid ke-12. Dia doa yang sama persis. Tidak ada bedanya, sedikit juga. Tapi dalam perjalanan hidup mereka semua berbeda. Yang terakhir, Yudas, seorang pengkhianat. Kenapa Yudas seorang pengkhianat? Karena punya cara dan tujuan hidup yang saya sebut sebagai motif yang tidak baik dan tidak pernah hadapan Tuhan. Yudas dapat kuasa yang sama nggak? Dapat kuasa yang sama. Dia masuk dalam kelas yang sama. Dia masuk dalam mata kuliah yang sama. Pembelajaran yang sama. Yaitu pembelajaran kehidupan dari Yesus Kristus. Tapi beda. Kenapa? Motif Yudas apa? Maka itu maaf. Banyak gembala. Banyak orang yang bisa khotbah di mimbar. Khotbahnya mungkin isinya sama. Tapi hidup tidak sama. Hari ini motifnya apa? Motif jadi gembala apa? Supaya saya tak kenal. Supaya ada titel PGT. Gak bangga saya, jujur. Bahkan saya ngangkat pendeta pendeta, gak bangga juga saya. Kenapa? Karena motif kita apa? Banyak yang hubungin saya. Pak Andi bisa nggak? Pentah bisa. Saya mau jadi pendeta. Tujuannya jadi pendeta. Tujuannya bukan lain Tuhan. Bukan full untuk Tuhan. Tapi apa? Tujuannya jadi pendeta dia. Gampang jadi pendeta itu. Daftar aja sinode. SK keluar. Motif kita apa? Melayani Tuhan motifnya apa? Supaya saya dapat duit, Pak. Berarti motif itu duit. Yudas ini punya motif. Sedangkan Andreas, Markus, Yohanes tidak punya motif. Filipus tidak punya motif. Hati-hati Yudas dalam gereja yang punya motif dalam kehidupan dia. Motifnya apa nih di sini nih? Motivasi kita. Yang cuma tahu diri kita doang. Dulu teman-teman saya kalau datang ke gereja cuma satu. Mau cari cewek masalahnya. Daripada cewek di diskotik mendingan di gereja lebih baik-baik. Tapi enggak juga. Di gereja brengsek. Sekarang mah udah enggak di diskotik, enggak usah di gereja.
pribadi. Kenapa? Punya motif apa? Nah, betul hidup saya tidak benar. Tapi kalau saya punya motivasi, saya mau ke diskotik karena saya mau ketemu sama seseorang, dan seseorang ini saya mau tobatkan dia. Just do it. Motif kita apa? Berbeda-beda. Hari ini pakaiannya sama, jas yang sama, tapi berbeda. Dia bisa weekend, dia bisa singers, dia bisa main musik, semuanya dia bisa. Motifnya apa? Ada orang-orang yang dalam gereja juga mau jadi apa? Mau jadi majelis. Maka itu, pas ngasih duitnya beda. Dia bilang, Pak, mau masukin duit, tapi kagak muat. Satu gepok, mana bisa kagak muat? Itu motivasinya udah beda itu. Yang masukin satu persatu aja. Berarti mau dilihat, kasih duit. Kita membangun hubungan suami istri. Motivasinya apa? Banyak sekali. Orang-orang yang married karena seks. Motifnya seks. Motifnya nggak mau membangun hubungan dalam Kristus, tapi seksual. Yang pacaran untuk apa? Motivasi yang tidak baik. Tergantung motif kita saat ini apa. Coba kita lihat dulu yuk. Yohanes 13 ayat ke-27. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima apa? Roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Sesudah Yudas menerima apa? Roti. Dia menerima perjamuan. Namanya adalah perjamuan terakhir. Yang dimana saat itu satu untuk selama-lamanya. Dan tidak pernah terulang lagi perjamuan terakhir Yesus bersama-sama dengan Yudas. Di dalam satu sakramen yang sama. Di dalam satu perjamuan yang sama. Tempat duduk yang sama. Dan roti yang sama. Anggur yang sama. Tubuh Yesus yang sama. Dan darah Yesus yang sama. Punya motivasi yang beda. Motivasinya apa? Motivasi saya satu, Pak, untuk saya sembuh, Pak. Itu akibat. Kalau akibatmu dijadikan motivasi, berbahaya. Perjamuan kudus, ikatan engage di hadapan Tuhan. Di mana tubuh saya bersatu dengan tubuh Yesus. Darah saya bersatu dengan Yesus. Sehingga saya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Roma 8 dan 29. Motivasinya berbeda. Motivasinya bukan kesembuhan, bukan mujizat, bukan berkat. Tapi motivasinya adalah saya ingin menjadi serupa segambar dengan Yesus. Baik kasih saya, kehebatan, kedahsyatan Yesus, kebaikan Yesus ada dalam hidup saya. Ini motivasi yang baik dalam hidup kita. Yudas melakukan perjamuan yang sama. Yohanes juga melakukan perjamuan yang sama. Tapi motivasinya beda. Orang-orang yang motivasinya berbeda langsung ia kerasukan iblis. Maaf, ketika ada motivasi yang tidak baik, iblis ambil alih kehidupan kita. Maka itu motivasinya harus baik. Kalau motivasi dalam gereja ini uang, maaf, iblis ambil alih. Si pendeta dia harus nyimpan ngomongin duit aja. Nggak ada lain. Sumbangan. Apa lagi? Kolektor. Kita butuh ini, dan lain-lain. Mau bakso, jemaat yang bisa kasih, jemaat kasih. Dengan berkat berlimpah-limpah semuanya. Ngomong dia seimbang. Kenapa? Punya motivasi yang berbeda dalam hidupnya dia. Itu motivasinya uang. Puji nama Tuhan. Saya sampai hari ini, detik hari ini, punya motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Duit udah saya singkirin. Tidak boleh ada duit. Maaf. Kalau ada duit, iblis ambil alih. Kerasukan si pendeta itu. Sama apa? Kerasukan iblis. Tapi kerasukan si pendeta nggak gini-gini. Nggak ada yang mau itu. Kerasukan si iblis dia jadi balon. Ngomongnya duit. Sampai jemaatnya kaya. Kapan mau main rumah? Besok aja. Besok bisa. Kalau yang miskin, 2025 aja deh. Gila kali. Mata duitan pendetanya. Saya ada satu jemaat. Dia kasih luar biasa. Sampai saya tolak. Dia bilang, Pak Andi tolak. Saya nggak datang ke gereja lagi. Pak Andi tolak. Nggak datang ke gereja lagi. Oke, saya ambil. Bu, ini buat gereja ya. Oke. Aduh, maaf. Mau makan aja. Dia itu ngasih saya. Ngasih gereja. Itu dari hutang dia. Satu hal. Hanya miskin. Dia memberi luar biasa. Motivasinya apa? Kalau yang rumah gedong itu dia bilang begini. Kalau udah ada hasil nih, saya kasih. Gimana? Dalam Tuhan nggak perlu bilang hasil. Hari ini kalau mau kasih, kasihlah yang terbaik. Jangan bilang hasil dulu. Apalagi ada yang bilang, Pak kalau anak saya sembuh Pak, saya nabur buat gereja Pak 100 juta. Enggak sembuh anak, pasti. 1000%. Dan saya tidak penting 100 juta ditukar sama kesembuhan anak kamu. Kenapa? Motivasinya tidak baik. Maka itu saya cuma sekali doang di telepon.
Habis itu di blok WA. Bagus, saya bilang gitu. Kalau apa? Hati ini nggak bisa dibohongin. Punya yang tidak baik, kita tahu bahwa kita jahat. Nggak perlu pakai penglihatan. Kita tahu bahwa kita jahat. Nggak perlu dikasih tahu sama orang. Kita tuh tahu. Kita lakuin ini tuh jahat atau enggak, kita tuh tahu. Tapi kita nggak mau tahu tentang hal itu. Kenapa? Punya motivasi yang tidak baik. Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat yang ketiga. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Ya, kisah Yohanes Pembaptis adalah sebelum Yesus muncul, dia ada di padang gurun. Dia bilang bahwa bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dia memberitakan Kristus yang akan datang, Mesias yang akan datang, yang akan dimuliakan, ada keselamatan di dalam kehidupan dia. Tapi pada waktu itu dia di dalam penjara. Murid-murid tolong tanya, itu Yesus yang akan datang, apakah saya harus nunggu yang lain? Dalam pengertiannya, Yohanes mau bilang, gua di dalam penjara, Yesus jenguk juga enggak. Dia ngambek sama Yesus. Kenapa? Nggak dijenguk di dalam penjara. Maaf, Yesus banyak urusan masalahnya. Maka itu dia bilang, engkaukah, Yesuskah yang akan datang itu, atau kami harus nunggu yang lain? Kalau saya ada nunggu yang lain, nggak ada masalah. Tapi pastiin bahwa kamu bukan Alfa dan Omega, kamu bukan Tuhan, kamu bukan yang datang, dan saya sudah salah. Yohanes ngambek. Kenapa? Gara-gara kagak dibesuk. Maunya pas dalam penjara dibesuk. Yohanes punya motif. Motivasi dia, kalau saya di dalam penjara, besuk saya dong. Saya ada banyak jemaat-jemaat yang bilang, orang ini mana sih? Saya lagi sakit, nggak dibesuk. Kamu sakit, kasih tahu saya enggak? Ya enggak sih kok, harusnya kan Kuandri udah tahu. Loh, Kuandri bukan dukun. Saya harus tahu. Saya tanya, sakitnya kamu emang di mana? Di Pekanbaru. Gila kamu. Saya suruh datang di Pekanbaru. Nggak dijenguk, dia marah. Akhirnya dia bilang, ya kan, saya kecewa sama Kuandri. Terus saya jawab, bukan hanya kamu yang kecewa, tapi pendeta gembala saya pun kecewa sama kamu. Terus dia bilang, kenapa? Maaf, saya bilang, kamu habis merit, kamu langsung tinggalkan gereja, datang ke gereja hanya mau merit saya. Pas selesai itu udah dia kasih tanda tuh gitu doang. Selesai udah semuanya. Dia bilang dia kecewa sama saya. Yes, betul, saya pun kecewa. Emang saya kena kecewa? Kecewa juga lah. Saya kan manusia juga. Ini ngambek. Banyak Kristen ngambek. Kenapa? Karena punya motivasi. Mau apa? Mau terus diayomi, mau terus dikontak. Selesai ibadah jebret, ada orang-orang di belakang. Kok ini mas sombong? Bukan sombong saya. Saya mau kalau bisa di-split tubuh saya. Splitlah saya 40. Supaya saya bisa ngajakin ngobrol Pastor Yohanes. Saya bisa ngajakin ngobrol Pak Indra. Saya bisa ngajakin ngobrol Ko Jaja. Saya bisa ngajakin ngobrol Tiffany. Di-split dulu 40 orang. Saya bisa ngobrol semuanya. Gak bisa. Kadang-kadang orang mau nunggu, aduh lama banget semuanya. Ya udah, akhirnya apa? Dia bilang bahwa, Kuandri mah sombong. Bukan sombong. Karena badannya belum bisa di-split. Tapi saya bertemu dengan saudara saya sudah senang. Tapi bukan berarti saya tidak nyapa, enggak. Kadang-kadang tidak memungkinkan masalahnya. 10 kayak Yohanes, piansui. Yang satu lagi di penjara, yang satu ada di rumah sakit. Rumah sakit Mojokerto, yang satu rumah sakit Bandung, yang satu rumah sakit Surabaya, yang satu lagi ada di rumah neneknya lagi, yang satu lagi ada di Bekasi. Ada 10 yang seperti itu. Stroke pendeta pasti. Yakin saya stroke itu. Datang dong Pak Pendeta. Ini kalau ngambek nih bahaya ya. Belum lagi ada yang ulang tahun. Kita harus ngucapin. Pernah miss 2 tahun saya. Enggak ngucapin. Dikomplain saya. Pak, mentang-mentang saya miskin, Bapak ngucapin juga enggak. Tuh, kagak tahu saya kamu ulang tahun. Pendeta bukan panggilan, nggak bisa. Mau sampai kapanpun juga. Yang ada satu, pendeta titelnya ada di sorga. Nanti keluar, exit ke neraka. Pendeta sulit sekali. Kita dekat sama orang, digosipin juga. Kita foto berenam, kita foto. Tiba-tiba bisa jadi berdua. Gila gak sih? Dipotong masalahnya kiri sama kanannya. Itu bahaya sekali. Yang kedua,
Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi dia datang ke gereja, dia datang ke bait Allah, dia ketemulah sama Petrus. Dia bilang bahwa saya ini menjual tanah, tolong dukung saya dalam doa. Ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu, sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi dia punya janji, saya mau kasih untuk pelayanan, untuk gereja Tuhan, untuk kerajaan Allah. Ini janjinya dia. Tanahnya sudah terjual. Orang ini muntaber, mundur tanpa berita. Ini Ananias sama Safira udah punya janji, tapi punya motivasi. Pas sudah terjual, pura-pura dia tidak tahu. Akhirnya apa? Putuslah nyawa. Kedua, motivasimu hari ini, kalau cuman untuk sesuatu pernak pernik Yesus, nggak bisa. Hari ini tujuan Anda apa? Sorga. Kalau orang-orang beasiswa, tujuan hidup dia bukan sorga. Tujuan hidup juga bukan mahkota. Tujuanmu harus Yesus. Tidak ada yang lain. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengar baik-baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Berarti Paulus punya suatu tujuan. Dengan pengakhiran iman dia yang baik di hadapan Tuhan, dia mau dapat adalah karunia dari Tuhan, yaitu mahkota kebenaran kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus tahu bahwa dengan dia mempertahankan imannya dia bergerak dalam imannya dia mau dapat satu hal yang penting buat dia, yaitu apa? Mahkota kebenaran. Salah kan? Enggak salah, enggak tepat, tapi Paulus ngejar mahkota. Mazmur 73 ayat ke-25 sampai ayat ke-26. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi Daud bilang bahwa yang ada di sorga itu siapa? Siapa gerangan yang ada padaku, yang selalu bersama-sama dengan aku, yang selalu aku impi-impikan, yang selalu aku inginkan dalam kehidupanku di sorga. Selain Yesus, tidak ada lagi yang lain. Pada waktu aku kembali ke rumah Bapa, yang aku cari bukan mahkota, katanya Daud, tapi yang aku cari adalah Engkau. Allah ada di mana? Yesus ada di mana? Yang kita cari Yesus. Maaf, saya sudah bilang berulang-ulang kali di atas mimbar. Penting buat saya ketika saya take off, ketemu sama Yesus dulu. Nggak jadi mahkota, nggak jadi tempat juga. Udah disiapin sama Tuhan atau belum, nggak pusing juga saya. Tapi yang saya pusing adalah satu, kalau Yesus tidak ada dalam hidup saya. Motifmu Yesus. Hari ini kau ada beribadah di tempat ini, motifmu Yesus. Engkau memuji menyembah Tuhan karena Yesus. Engkau melayani Tuhan karena Yesus. Engkau jadi singer song itu tidak dibayar karena Yesus. Engkau beribadah di tempat ini dari jauh. Rumah di Bogor, rumah di Bekasi. Karena apa? Karena gereja ini? Bukan. Karena pelayanan? Bukan. Karena apa? Karena Yesus. Gak ada lagi yang lain. Mati pun cari Yesus, tidak cari yang lain. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain kau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau, selain Yesus, tidak ada yang aku impikan, tidak ada yang aku inginkan, tidak ada yang aku rindukan. Selain apa? Selain engkau sendiri Tuhan. Saya ngomong sama mama saya, nah kalau take off dulu, carinya maaf, bukan take mahkota, tapi cari apa? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Ini penting. Motivasi hidup kita hari ini, Yesus, tidak ada lagi yang lain selain Yesus. Maaf, memberikan persembahan pun karena Yesus, bukan yang lain. Bukan karena saya punya, enggak. Karena apa? Karena Yesus, saya mengasihi Yesus. Yohanes 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong diikutin siapa? Dia, yaitu Yesus. Siapa itu? Ngapain? Pasti ada tujuan, betul tidak? Karena mereka ngapain? Melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi gini, orang banyak
Ikut pasti. Orang ini ngikut karena ada mujizat. Orang ini ngikut karena ada kesembuhan. Di gereja-gereja juga sama. KKR kesembuhan ilahi, rame pasti total semuanya. Dan pasti orang itu mau didoakan sama si pendeta. Sama yang lain Pak, nggak mau. Seberapa kali maju ke depan, maju, banyak yang maju, maju semuanya, ya kan? Tahu tidak, tim saya ada banyak, ada 10 orang untuk mendoakan. Itu orang yang belum kena tangan saya, nggak mau duduk dia. Tapi kalau udah kena tangan saya, dia duduk. Kenapa? Karena orang itu punya motif. Motifnya apa? Dia ngejar yang namanya si pendetanya punya kesembuhan, punya mujizat. Kalau udah rame, kiri kanan juga semuanya. Nggak peduli dia. Mau tangan kiri, tangan kanan semuanya. Yang penting apa? Si pendeta harus pegang. Kenapa? Punya motivasi. Bukan Yesus. Motivasinya apa? Kesembuhan. Mujizat. Dengar firman? Enggak. Hidupnya mau berubah? Enggak. Datang kepada Yesus? Yes. Ngikutin banyak orang? Yes. Dapat pengajaran Yesus? Enggak. Untuk apa? Untuk mujizat. Untuk kesembuhan. Motivasinya apa dulu? Datang ke gereja, ketemu sama si pendeta. Untuk apa? Didoain. Kenapa? Karena hanya si pendeta itu saja yang bisa doain orang. Hanya si pendeta itu saja yang bisa baptis orang. Dan baptis itu masuk surga. Salah kamar. Kedua, Lukas 5 ayat ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Mendengar dia. Mendengar firman, Bapak. Betul, mendengar firman. Terus yang kedua apa? Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini sambil menyelam minum air. Motivasinya apa? Motivasinya tentu yang paling belakang adalah apa? Disembuhkan. Kalau dengar firman karena dipaksa. Mau didoakan? Yes, boleh. Ibadah dulu. Dipaksa itu, dengar firmannya dipaksa tuh. Selesai dengar firman, selesai ibadah, baru didoain. Nah, dia tuh. Hati-hati nih. Motivasi nih. Betul sih, dengar firman sih. Tapi dengar firmannya dipaksa. Pak, saya mau didoain saja sama Pak Andri. Gak bisa. Bagaimana Pak? Ikut ibadah. Dia ikut juga. Terpaksa dia. Dengar firmannya, terpaksa. Kenapa? Karena tujuan dia satu hal. Mujizat. Tujuannya kesembuhan. Tujuannya bisa memecahkan masalah dia. Yang ketiga, yang terakhir. Matius 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini. Siapa itu kami? Petrus. Dengan siapa? Dengan semua yang mengikuti Yesus. Dalam 12 murid. Ada yang pertama sampai dengan ada yang terakhir yang bernama adalah Yudas. Petrus bilang seperti ini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus komplain sama Tuhan. Mengapa? Karena Petrus punya motivasi. Maaf, bukan hanya Yudas saja. Petrus pun punya motivasi. Dia sudah tinggalkan semuanya. Dia ikut Tuhan. Waktu saat itu dia adalah seorang nelayan bersama-sama dengan teman-temannya. Ikannya besar-besar, dia bisa jual. Nah, dia bilang, pada waktu Tuhan panggil saya untuk ikut Yesus, saya mau. Dan saya tinggalin loh. Saya tinggalin kehidupan saya seluruhnya. Sekarang, apa yang saya peroleh? Oh, ternyata ikut Tuhan, dia mau dapat upah. Ikut Tuhan, ikut kekristenan, datang ke gereja, mau dapat duit, mau dapat upah, mau dibayar sama Yesus. Ini motivasi yang tidak baik dalam hidupnya Petrus. Dia bilang, Tuhan, saya udah ninggalin semuanya loh. 1 juta satu hari. Dan 3 juta kalau rame. Dan 5 juta hari raya. Sekarang, apa yang saya terima? Upah saya mana? Oh, ternyata ikut Tuhan mau upah, mau duit, melayani Tuhan. Iya. Mengapa? Mau duit, mau dibayar. Saudara, maaf. Motivasi hidupmu apa? Kalau motivasi hidupmu hari ini Yesus, singkirin duit. Motivasi si pendeta bangun gereja apa? Duit. Motivasinya apa? Kalau bukan dari hati kita. Duit, no.
bangun gereja, khotbah juga. Khotbah untuk apa? Bukan memberitakan firman. Beritakan apa? Beritakan bahwa dia adalah MLM, main MLM. Jadi jemaat-jemaat harus ikut dia. Apalagi kalau agent asuransi. Ko Andre ada di mana? Biasanya ada di Puri. Bisa ketemu nggak kok? Ketemu lah saya lah. Ketemu saya, ajakin makan semuanya, ya kan? Makan otomatis saya yang bayar juga, ya kan? Dia ngobrol tentang pelayanan semuanya. Ujung-ujungnya kok ada bisnis baru, MLM. Murah kok. 350.000 doang. Maaf, saya tolak. Besok nggak datang ke gereja. Jadi akhirnya boleh masuk deh, saya masuk. Keluarin 1 kredit, geser. 350 set semuanya. Jalanin. Beban aja gitu. Itu tuh menjadi resiko saya sebagai pendeta lah. Kok Andre punya waktu nggak kok? Punya aja si pendeta mah. Kok saya butuh untuk bayaran anaknya sama susu 500.000 aja kok lemes saya. Saya bilang kalau 500 saya tidak ada, 300 mau nggak? Mau lagi 300. Karena dia saya harus apa? Ke BCA, BCA-nya di ujung. Saya jalan kaki untuk apa? Untuk transfer si jemaat supaya si jemaat tidak keluar dari gereja. Saya jalan kaki sampai panas-panasan semuanya. Saya transfer. Terus abis udah di transfer, muntah, mundur tanpa berita. Teman-teman udah lama. Kita reunian semuanya. Bos. Lu punya uang dulu nggak bos? Gua pinjam dulu nih, ATM gua problem nih. Berapa emang? 3.000. Saya kasih. 3.000 ada nih goceng. Saya bilang gitu. Bukan itu bos. 3.000 itu 3 juta. Udah saya transfer. 3 juta semuanya. Besoknya boro-boro ada. Dia bilang besok saya transfer semuanya. Bohong aja semuanya. Kenapa sih? Karena punya motivasi uang. Hati-hati kalau orang berteman sama kita karena uang. Baik karena uang. Ada duit, baik dia. Nggak ada duit, ditinggal pasti. Orang telepon saya, guys. Oh, saya lagi ada masalah. Saya doa. Saya langsung bilang, saya doa. Nggak boleh lain saya. Saya doa semuanya. Kok bisa ini? Tidak berharap sama Tuhan. Kenapa? Kamu doa. Tuhan kasih kamu uang. Tuhan kasih uangnya gimana? Saya juga bingung. Loh kok saya yang mikirin. Kemarin juga ada juga. Dirinci semuanya. Kok saya ada utang. Ini harus bayar saya. Kalau enggak, saya kena semua. Rinci. Belum bayar angsuran yang pertama, kedua, ketiga. Terus habis itu dia ada lagi KTA juga. Angsuran pertama, kedua, ketiga. Dia belum bayar juga semuanya. Dan lain-lain semuanya. Difotoin. Cepat semuanya. Kirimlah ke saya. Kok Andre, saya butuh 4 juta semuanya. Ya mas saya asli. Lagi makan saya. Jadi kagak nafsu makan. Kok bisa bantu gak? 4 juta aja butuh. Terus saya bilang, ini duit-duitnya kamu tuh kemana semua? Gak tahu kok, kemakan modal. Aduh, kemakan modal. Terus habis itu apa? Bebannya harus saya yang mikirin saya. Ada lagi satu orang kok, lagi COVID, saya mau ini usaha. Usaha apa kamu? Ayam geprek aja, enak. Oh bisa, udah dia rinci semuanya. Neko, kita butuh Neko 8 juta. Saya lihat, ya just do it, do the best. Saya bilang gitu kan. Kok Andri punya duitnya nggak? Loh saya kasih saran, saya kasih doa, saya kasih dukungan. Dia cuma satu, duit saya. Sedih banget saya. Dukungan dia tidak butuh, doa dia tidak butuh. Yang dia butuh cuma satu, duit yang dia butuh. Ya udah kok, sekarang saya begini aja. Kenapa? Karena dulu mau usaha, duitnya nggak ada. Maksudnya tuh gimana? Iya kan, kok ada kan nggak ada duit kan. Jadi sekarang apa? Saya nganggur aja. Loh, jadi dia nganggur karena saya. Ini permainan apaan sih? Kadang-kadang bingung saya, jujur aja. Kenapa? Karena kalau udah basisnya duit, permainannya bisa apapun juga. Karena kita mau hari ini kerja, jangan mau minta-minta. Kerja, Anda masih punya apapun juga dalam hidup kita. Jangan minta-minta. Motif kita apa? Di atas mimbar, jemaat Tuhan, pemain musik, singer songwriter atau apapun juga, motifnya apa? Bisa beda-beda. Motifnya harus berbeda. Dia cari Tuhan. Saat dia ada di dunia, dia cari Tuhan. Ada di surga, dia cari Tuhan. Bukan cari
apa kita ataupun dia cari tempat di kerajaan surga. Amin. Cari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau katakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Akan kekurangan aku. Penting dalam hidup kita hari ini mengandung hidup kita di dalam Tuhan. Dan Dia sebagai gembala kita yang baik. Dia ada dalam hidup kita. Hari ini cross-check dalam hidup kita. Saya punya motivasi apa sih datang ke gereja? Punya tujuan apa sih? Kalau ada tujuan yang tidak baik, keluarkan tujuan itu semua. Hari ini tangkap Yesus. Haleluya Yesus. Dia memalingkan aku di padang yang berumput, Dia Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan